Selamat datang kembali di channel Profesor Parno bersama gue Dison. Pada video kali ini kita akan coba bahas mengenai GitHub dan sedikit hands-on terkait penggunaan GitHub untuk pendahuluan saja. Oke, jadi apa itu GitHub? GitHub itu mudahnya dia adalah sebuah manajemen proyek ya. Manajemen proyek yang biasanya digunakan untuk melakukan pembuatan proyek sebuah aplikasi. Biasanya GitHub ini digunakan oleh developer untuk mempermudah pekerjaannya gitu ya. Si GitHub ini sebenarnya adalah sebuah software ya. Software dari VCS, Version Control System, di mana dia menggunakan yang namanya Git. Jadi si Git itu sendiri adalah version control system. Software GitHub ini menggunakan Git sebagai inti dari aplikasinya. Jadi sebenarnya GitHub ini menggunakan Git, dan Git itu sendiri merupakan sebuah sistem dalam melakukan versioning control. Apa aja kehebatannya si GitHub ini? Yang pertama, dia membantu programmer dalam menyimpan source code karena dia sebagai repository atau media penyimpanan dari sebuah source code ketika developer sedang melakukan sebuah pekerjaan, melakukan coding. Dan si GitHub ini juga membantu dalam membagikan source code kepada rekan dan tim. Jadi kalau kalian buka github.com, nah di github.com itu banyak sekali proyek-proyek yang dipublish yang bisa kita ambil. Jadi sistemnya dia bisa berbagi ke sesama tim, atau dia juga bisa berbagi ke publik dengan melakukan konfigurasi publikasi pada proyek yang dia taruh di repositorinya di GitHub. Yang ketiga, GitHub ini juga mempermudah programmer satu dengan yang lainnya dalam hal menambah, menghapus, atau mengubah sebuah kode. Jadi ketika kita mau melakukan editing dari suatu source code bersama-sama, itu sangat dipermudah dengan adanya si GitHub ini. Yang keempat, dia adalah sebuah version controlling ya, VCS tadi, version control system. Jadi si GitHub ini bisa melihat apa saja yang berubah dari sebuah code, dari yang sebelumnya ke versi yang terbaru, siapa yang melakukan, dan apa yang diubah. Itu tergambar jelas di GitHub ini, karena nanti akan dijelaskan juga di GitHub ini adalah yang namanya master dan branch, di mana master ini yang akan menjadi inti dari proyek, dan branch ini adalah sebuah proyek-proyek kecil, perubahan-perubahan kecil yang dilakukan oleh tim dari proyek tersebut. Untuk pada video kali ini kita akan bahas pendahuluannya dulu. Sederhana bagaimana cara kita menggunakan Git untuk pendahuluan. Yang pertama, kita masuk ke hands-on ya. Jadi di sini kita buka terminal, hampir sama Windows, Mac, dan Linux. Komennya, yang pertama yang perlu kalian lihat, sebenarnya nggak wajib sih, tapi kalian bisa melakukan yang namanya git version ya. Ini udah gue lakukan. Jadi kita bisa melihat versi dari Git yang ada di komputer kita dengan melakukan command git -- version. Nanti dia akan mengeluarkan versinya versi berapa. Tentunya nanti untuk yang Windows dia akan sedikit berbeda, biasanya git version gitu ya 2.292, ntar Windows gitu titik berapa gitu ya, output dari yang kalau di Windows. Kita coba untuk menggunakan Git dari command line atau di shell. Untuk pertama, semisal kita masuk dulu ke desktop. Nah di desktop ini misal kita buat sebuah directory, folder latihan Git. Nanti kita masuk ke folder itu, lihat masih kosong, dan posisi kita ada di latihan Git. Untuk melakukan inisiasi awal atau memanggil metode init kalau di programming, itu kita bisa menggunakan yang namanya git init untuk menginisiasi
bahwa folder di tempat kita sekarang ini, current directory kita, ini kalau kita lihat pwd, di latihan git ini, kita mau menginisiasi git di dalam folder ini. Jadi nanti kita akan bisa berinteraksi, melakukan komen-komen dari git di folder ini. Jadi kita bisa push, bisa commit, bisa pull gitu. Awalnya kita harus menginisiasi folder ini dulu. Jadi nanti si folder ini istilahnya dia melakukan konfigurasi, menambah file yang dimana nanti si folder ini jadi seolah-olah sebuah repo yang sama ketika kita membuka GitHub kita di github.com. Kita enter. Oke, inisialisasinya sudah selesai dan kita bisa cek status dari directory repository Git kita ini. Kalau kalian mau lihat apa aja di dalam sini, kita bisa ls -la. Nah, di sini sudah ada .git. Filenya hidden ya. Tapi kalau sebelum dilakukan inisiasi, dia akan kosong. Oke, kita naik ke atas. Dari sini kita sudah melakukan inisiasi Git. Selanjutnya kita bisa mencek status dari repo kita. Jadi kita ada di branch master, jadi kita posisinya adalah di master, bukan di cabangnya dari master ini sendiri. Jadi kita benar-benar di dalam masternya. Jadi apapun yang ada di sini, di status ini saat ini adalah akan masuk ke master dari repo kita. Tidak ada yang di commit dan tidak ada yang perlu di commit, karena ini menandakan bahwa tidak ada perubahan yang terjadi di repo kita. Nah, semisal kita mau membuat sebuah file dengan isi misalnya latihan git cuy, kita buat dia di misalnya latihan.txt. Sini udah ada, berarti kalian bisa open latihan.txt. Nah, gitu ya, latihan git cuy isinya. Nanti kalian bisa menambahkan file ini ke dalam repo kita di GitHub. Caranya gimana? Kita bisa melakukan git add latihan.txt ini. Pertama kita enter. Setelah itu kita kalau misalnya kalian mau cek statusnya, kalian bisa cek status, ya kan? Kalian cek statusnya di sini no commit yet, tapi ada perubahan yang harus kita commit, yaitu adanya new file latihan.txt, ya kan? Ketika ini sudah ada yang harus di commit, kita bisa commit dia. Oke, gua naik dulu. Terakhir git status. Kita bisa melakukan commit dengan cara git commit, dan kita harus tambahkan message atau komen biasanya biar terlihat jelas bahwa apa sih yang kita lakukan, menambahkan file latihan.txt misalnya. Sudah, kalian enter. Nah, di sini statusnya sudah ada satu file yang berubah, satu insertion, create mode latihan.txt. Nah, kalau kalian cek lagi git status di branch master, nothing to commit, karena yang tadinya change to be commit, kita sudah commit dia dengan menggunakan command git commit -m. Oke, sekarang ketika kita mau coba melakukan perubahan yang tadi kita ini ya, echo latihan git cuy, kita mau melakukan perubahan lagi, yaitu latihan git lagi cuy. Kita enter dan kita coba lihat dia di isinya apa. Nah, ini sudah berubah, latihan git lagi cuy. Nah, sekarang kalian bisa lihat lagi git statusnya.
ya kan? Ada sebuah perubahan modified latihan txt, kita harus menambahkan kembali si latihan yang baru ini karena baru kita lakukan perubahan dengan cara yang sama, yaitu git add latihan, dan kita commit kembali, commit lagi si latihan ini misalnya dengan langsung kita kasih komen, saya merubah teksnya, kita enter, dan dia kembali melakukan commit karena ada satu file yang berubah, satu insertion, dan satu deletion. Jadi ada yang dihapus, ada yang ditambahkan, dan satu file berubah. Jadi kelihatan apa yang kita lakukan, apa yang berubah, satu file berubah, dan apa yang diubah. Jadi kita menambahkan teks dan menghapus. Setelah ini kita hapus lagi. Kita bisa melakukan yang namanya git log. Nah, di sini kita lihat lognya. Di sini ada beberapa yang terjadi di jam 7.52 yang pertama, commit yang pertama, dan 7.56 di commit yang kedua. Nah, di sini ada seperti ID-nya, unique ID, untuk menandakan log-log yang sudah kita lakukan, biar unik. Dan kita juga bisa lihat detailnya, semisal kita mau lihat dari log tersebut, git show dari yang ini, kita copy. Nanti dia akan memperlihatkan apa yang kita ubah di log EOB ini. Nah, di sini dia melakukan yang pertama adalah saya merubah teksnya ini, message-nya, dan ini adalah statusnya, yaitu ada different dari latihan A dan latihan yang selanjutnya, yang kedua. Dan di sini ada deletion-nya, yang A ini kita delete, dan kita menambahkan insertion yang latihan yang kedua atau yang ke B. Nah, apa yang berubah? Kita bisa lihat latihan git cuy ini dihapus dan diganti dengan latihan git lagi cuy. Di sini beberapa yang gue jelasin di PowerPoint tadi tergambarkan bahwa si git ini bisa sebagai repo, bisa sebagai penyimpanan source code, dan dia juga bisa membantu kita melakukan versioning control, di mana semua perubahan yang dilakukan bisa kita lihat dan bisa kita kontrol mana yang dihapus, mana yang ditambahkan, mana yang dirubah. Nanti akan lebih kompleks ketika kita masuk ke dalam sebuah proyek GitHub yang sesungguhnya dengan branch dan master, dengan menggunakan platform github.com, dengan kita berbagi kode sumber dengan tim yang lain dan tidak sendirian saja. Untuk video kali ini gue rasa cukup. Nanti akan gue update lagi terkait pembahasan GitHub ini di video-video selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa untuk like dan share jika dirasa bermanfaat, dan jangan lupa untuk subscribe channel Profesor Parno dan klik tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi di channel Profesor Parno ini. Sekali lagi terima kasih yang sudah nonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.